Halo, Bu. Suaya, sudah sampai mana? Aku di kota ya. Apa? Kamu tidak langsung pulang? Buat apa ke kota ya? Aku tidak dapat tiket, jadi transit dulu di kota ya. Dasar kamu ini, kenapa tidak bilang dari tadi? Ibu akan segera pesankan tiket pesawat. Jangan, Bu. Tiket pesawat mahal. Ibumu menelponmu. Bagaimana? Sudah baik kan? Kamu demam di kereta, tapi tidak menelponku. Kalau aku telepon, kamu kan jawab. Kamu berani seperti pacar orang lain terang-terangan berdiri di sampingku. Shuyao! Shuyao! Direktur, Shuyao! sakit sekali. Kenapa? Tanganku terjepit pintu. Kamu gila ya? Shuyao bahkan sudah pingsan. Sudahlah, jangan marah lagi. Aku tahu, selama 7 tahun bersama aku, kamu banyak menderita. Jadi, aku sudah mengajukan ke Direktur Wan, kamu di sini rupanya. Udah kita asal. Toko di mana HP dah? Iya, kamu dan Direktur Wan ini. Itu gelapnya kau. Terima kasih, Direktur Wan yang sangat sibuk sudah mau menjengukku. Tenang saja, aku gak akan mengganggu pekerjaan. Shuyao, biaya pengobatanmu kali ini, pabrik sudah menanggung semuanya. Tapi aku harus tetap menegurmu. Kamu ini sudah hampir 30 tahun. Kenapa tidak duduk dengan baik di kursimu? Kenapa malah lari di lorong? Kursi. Tiketku berdiri. Tiket berdiri. Punya nomor HP Google. Sekarang bisa jadi besok. Kamu dapat nomor HP berapa lagi? Nomor HP-ku sudah dipakai 3 bulan dan baru saya jual. Ya kahui, jaga. Baru pakai setengah tahun, juga sudah saya 1 juta loh. Kakak dapat nomor ini? Mana Bu, gitu? aku baru taruh HP 10 menit pas lagi busuk loh. Game ini udah kasih aku 50.000. Dia jalan sendiri, nggak perlu tap, nggak ada iklan. Sebagai ibu, ini uang paling gampang. Uang langsung masuk ke rekening. Bukankah tiketku berdiri? Tiket berdiri. Oh, Meme. Sini, beri aku penjelasan. Kenapa semua orang punya tempat duduk? Hanya dia yang dapat tiket berdiri. Direktur Wan, sekarang ini musim liburan. Tiket kereta sangat sulit didapat. Temanku sudah berusaha memesankannya, tapi pemilihan tiket komputer itu acak. Kak Shoya hanya mendapatkan tiket berdiri. Kamu dan Direktur Wan bisa mendapatkan kursi kelas 1 yang berdekatan. Aku hanya dapat tiket berdiri. Komputer ada yang mengacak ya. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Aku sudah transfer 20 juta padamu. Malam ini akomodasi untuk semua orang seragam ditingkatkan menjadi hotel bintang 5. Biarkan semua orang beristirahat dengan baik. Kompetisi keterampilan besok tidak boleh tertunda. Jika kamu masih tak bisa mengurus hal kecil ini, kamu sebaiknya mengundurkan diri. Baik, Direktur Wan. Sudahlah, jangan marah lagi. Hanya masalah kecil. Aku sudah memarahinya. Lagi pula, kamu adalah karyawan lama. Dia hanya karyawan baru. Kamu harus lebih toleran. Itu wajar kan? Benar sekali. Aku sampai masuk rumah sakit, tapi dia hanya dimarahi beberapa kata. Anda memarahinya dengan benar. Aku, jangan marah lagi. Hanya masalah tempat duduk saja. Apa masalahnya? Begini, saat perjalanan pulang nanti, aku akan upgrade untuk bisnis. Bagaimana? Lalu Cio Suyo, permohonan pengunduran diri sudah disetujui oleh manajer. Kami akan membayarkan gaji bulan ini lebih awal. Mohon diketahui. Aku sedang bicara padamu. Semuanya berikan KTP kalian padaku. Aku akan mendaftarkan janji.
direkturuan. Di pabrik ada peraturan. Sesama karyawan dilarang pacaran. Kak Suyo benar. Aku terlalu berharap orang kampung seperti aku hanya pantas jadi karyawan tingkat bawah. Mana pantas menginap di suite pembagian mewah seperti itu. Ini cuma foto saja. Kenapa harus dihalangi? Bukankah itu agak keterlaluan? Ya benar. Katanya dia suka direkturuan, tapi direkturuan tidak. Dia cemburu, tidak ingin orang lain dekat dengannya. Itu aja sih. Tunggu. Peraturan itu semua dibuat oleh manusia. Saat perlu diubah, ya diubah. Sesama rekan kerja justru harus saling membantu, kan? Ayo. Baru 10 detik, like-nya sudah lebih dari 30. Karyawan pabrik kita memang luar biasa. Apa? Segera mengurus check-in. Ternyata peraturan adalah tidak bisa diubah, tapi tidak bisa diubah untuk Aduh, tadi resepsionis udah bilang hotel ini sedang promosi. Kalau pasangan posting di Instagram dan dapat 10 like bisa gratis untuk di suite dengan pasangan. Kamu ini bikin masalah saja. Iya. Karyawan pabrik kita. Kamu tahu sesama karyawan tidak boleh pacaran. Iya, aku tahu. Lihat-lihat, aku sudah di grup terpisah. Hanya teman kuliah kita yang bisa lihat, rekan kerja tidak bisa. Apa kamu yakin mereka tidak akan ngadu? Demi hal sekecil itu ambil resiko sebesar ini. Apa itu perlu? Gini. Aku yang bayar. Kamu pesan suite untuk pasangan. Bagaimana? Wan Junian, kamu sungguh takut orang lain tahu kita pacaran? Suyo, aku sebagai direktur tidak bisa memberi contoh melanggar aturan. Kalau begini, bagaimana aku bisa mengatur karyawan? Bagaimana bisa aku mencari uang untuk membahagiakanmu? Mengertilah posisiku, ya? Sayang, aku janji, begitu karirku sukses, aku akan mengumumkan pada semua orang bahwa Jiang Shuyao adalah cinta sejatiku dan siapapun tidak bisa menggantikannya. Oke? Aku menunggu 7 tahun sampai Wan Junian sukses dalam karirnya. Tapi dia malah lebih suka Fang Mei. Halo Bu. Suaya, sudah pesan jam pesawat malam ini. Penerbangan jam 6 malam. Ingat datang ke bandara lebih awal ya. Perjodohan sudah diatur. Jangan sampai kamu batalkan ya. Tenang saja Bu. Aku pasti pulang untuk perjodohan dan menikah. Tenang saja Bu. Aku pasti pulang untuk perjodohan dan menikah. Direktur Wan, ini kartu kamarmu. Rekan kerja lainnya juga sudah diatur. Ini informasi check-in untuk semua orang. Oh iya, HRD meminta aku memberitahumu ada permohonan pengunduran diri yang perlu Anda setujui. Ingatkan aku besok, ya. Oh, Tolong pertimbangkan lagi. Saya akan memberimu 20%
sudah tidak lama dapat kita. kan? Tidak perlu dijelaskan. Oh iya, barang-barangku ada di dalam kan? Lupa ke bawah. Lupa bawa. Jeng Xiao, kamu telah menggunakan perlengkapan yang disediakan hotel. Kita sudah bersama 7 tahun. Setiap kali aku pergi dinas, selalu kamu yang menyiapkan perlengkapannya. Kamu lupa membawanya. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Junian, aku sudah di pintu masuk stasiun. Kenapa kamu datang terlambat begini? Kamu tahu kalau gara-gara kamu ini aku ketinggalan kereta cepat ini. Berapa besar kerugian yang akan dialami pabrik? Bukan begitu. Aku berangkat lebih awal, tapi di luar hujan dan licin. Aku juga tidak sengaja terpeleset, makanya aku Sudah, naik kereta lebih penting. di hatinya. Peranku sebagai pengasuh sudah dianggap wonderski. Kemarin pabrik mengumumkan bahwa harus berbagi kamar dengan rekan kerja. Jadi aku nggak bisa bawa barangmu. Suyao, jangan marah lagi. Ini janjiku padamu. Setelah besok kamu selesai mengikuti kompetisi, aku akan mengumumkan pada semua orang tentang hubungan kita. Dan menikahimu. Hah? Bagaimana? Hah? Kamu sedang melamarku. Tapi kalau hubungan kita terbuka, salah satu dari kita harus mengundurkan diri. Kamu berencana siapa di antara kita yang harus keluar? Sebenarnya aku sudah lama. Direktur Wei, tim pencetakan yang dipimpin Kak Shoyao ada masalah. Wah, luar biasa. Bermain game aja bisa dapat uang Gitu nyata. kok Lihat jumlahnya. Tanpa ribet, tanpa biaya, cukup susah tuh untuk nyalakan hubungi aplikasi dan satu uang enggak ya? langsung masuk. Ini cara termudah. Jadi alarm biasa. Direktur Wei, tim pencetakan yang dipimpin Kak Shoyao ada masalah. Pabrik menyuruhku menanganinya. Aku hanya anak magang, mana bisa menanganinya. Jangan panik dulu. Tunggu 10 menit lalu datang ke kamarku. Junia, Jeng Suyao, hanya karena aku belum mengumumkan